Berdoa dimulai. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita menyanyikan lagu Padamu Negeriku dipimpin Mbak Kalista ya. Mbak Kalista maju ke depan dulu. Satu, dua, tiga. Siswa-siswa ya. Yang pertama Kalista, hadir. Asifa, hadir. Intan, hadir ya. Berasa semua anak-anak hadir pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan keterkaitan materi pada hari ini dengan materi yang kemarin. Selanjutnya Ibu akan menginfokan tema hari ini, yaitu kita mempelajari tema 2, tema 3, subtema 2, yaitu tentang benda di sekitarku. Ada yang sudah tahu benda-benda di sekitarku manfaatnya? Belum tahu? Sifat-sifatnya? Nah, jika anak-anak belum tahu manfaat sifat-sifatnya benda-benda di sekitar kita akan mempelajari pada hari ini ya. Semangat? Ibu akan menginformasikan tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda di sekitar kita. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita ini mempunyai banyak sekali sifat dan manfaat. Dan selanjutnya, anak-anak bisa mempelajari dan membaca dulu LKPD-nya tentang benda-benda di sekitar kita. Ini buka buku LKPD-nya itu dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca ya. Anak-anak sudah selesai membaca? Sudah. Ya. Selanjutnya Ibu akan menuliskan materi di depan tulis ya. Ibu akan memberikan video, menayangkan video pembelajaran pada hari ini ya. Nanti anak-anak menonton ya. Anak bisa menyimak video di laptop Ibu ya. menjelaskan materinya ya. Jadi di benda-benda di sekitar kita itu memiliki banyak
meja. Ada yang mau memberi contoh sifat meja? Ya, Kalista, apa ya? Nah, itu kan manfaatnya. Masalah meja untuk membuat kita mempermudah dalam belajar mengajar. Nah, sedangkan dari sifat meja itu memiliki sifat yang padat. Nah, kalau sifat air ada yang tahu sifat air? Nah, sifat air itu mengalir dan bentuknya sesuai dengan tempat yang dilaluinya. Jadi air itu tidak bisa berbentuk padat. Nah, jika kalau kita memasukkan air di dalam kulkas, nah itu es akan menjadi apa? Itu air akan menjadi apa? Nah, bisa menjadi es. Nah, jika es dibekukan, terus kita taruh di suhu ruangan, itu akan menjadi es lagi apa? Nah, pintar. Es yang kita letakkan di suhu ruangan itu akan mencair. Jadi sifat dari es batu ini tidak konsisten. Jadi anak-anak ada apa yang belum paham tentang materi hari ini? Yang tentang sifat wujud benda. Sudah paham semua? Jika sudah paham, anak-anak mengerjakan LKPD ya. LKPD yang mulai dibuat soalnya. Siap? Siap, yuk LKPD-nya dibuka dulu, dikerjakan dulu ya. Yuk. Benda dikelompokkan dalam 3 wujud. Apa? Ada yang tahu? Benda dikelompokkan dalam 3 wujud. Yuk Kalista, ayo. Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, pintar. Benda cair, benda gas. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu sifat dari benda padat. Ada yang tahu sifat dari benda padat? Kalista lagi. Kalista ya apa yo? Sifat dari benda padat apa yo? Tidak akan berubah. Nah, pintar. Sifat dari benda padat salah satunya yaitu bentuk tidak akan berubah kecuali misal kita membentuk kayu. Nah, bentuknya itu bisa. Selanjutnya nomor 3, sifat dari benda cair. Ada yang tahu sifat benda cair? Ayo, benda cair misalnya air. Air sifatnya apa? Kalista ayo. Ya, air sifatnya apa, Intan? Nah, pintar sifatnya mengalir dan bentuknya itu air tergantung dari wadah yang dilaluinya. Jadi misalnya air ditaruh di dalam gelas, nanti bentuk air akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Selanjutnya nomor 4, sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat benda gas yaitu sifat benda gas salah satunya udara. Udara ini termasuk gas. Udara ini bisa dilihat apa enggak? Tidak. Nah, jadi salah satu sifat benda gas yaitu tidak dapat dilihat. Dan selanjutnya yang terakhir madu. Madu tergolong benda Cair. Nah, pinter, madu tergolong benda cair. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi sifat-sifat benda itu dibagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Membacakan ke depan kesimpulan pembelajaran pada ini. Kali saya jadi Benda cair. nah, benda. Selanjutnya hari ini kita akan memulai pembelajaran yang kedua yaitu PPKN. Nah, sebelum kita belajar materi ini, kita mau melakukan stretching dulu ya supaya anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ayo, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
di mejanya Kalista. Ya, Afifah di sini. Afifah di sini. Nah, ini gambarnya diamati dulu ya. Nah, ini gambar apa yo? Ada yang tahu? Gambar anak yang sedang. Nah, pintar, anak yang sedang menolong. Nah, itu gambar yang pertama. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Sepeda. Nah, sepeda. Terus apa lagi? Orang yang lagi jatuh. Nah, orang yang lagi jatuh. Nah, di sini apakah ada yang jatuh? Siapa yang jatuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini anaknya lagi jatuh dari Sepeda. sepeda. Nah, apakah jatuhnya sampai terluka? Iya. Iya, benar. Nah, jadi anak yang jatuh dari sepeda ini terluka karena sepedanya itu Besar. tertabrak batu. Pinter. Dan selanjutnya di gambar yang kedua, apakah yang dilakukan orang-orang di sekeliling mereka saat Menolong. terjatuh? Nah, pinter. Yang dilakukan orang-orang di sekitar saat melihat anak ini terjatuh, orang-orang itu langsung menolong anak tersebut. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah arti dari saling menolong dalam perwujudan sila Pancasila? Ada yang tahu? Kalista, Intan, Hasipa, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kalista, yuk. Satu. Yuk, arti dari perwujudan arti saling tolong menolong apa yuk? Dalam sila Pancasila. Misalnya, artinya apa saling tolong menolong? Nah, selanjutnya arti tolong menolong itu termasuk dalam Pancasila. Sila keberapa ada yang tahu? 2. Nah, pinter, termasuk sila kedua. Dan sekarang ini mau bertanya, kenapa kita harus saling menolong terhadap sesama? Yo, apa Kalista yuk? Dapat meringankan beban orang lain. Nah, pinter, salah satunya kita dapat secara otomatis kita dapat meringankan beban orang lain karena kita membantu orang lain yang sedang kesusahan. Nah, pinter. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita sudah belajar apa saja? Bahasa Indonesia dan PK. Nah, kita hari ini sudah belajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan PKN. Nah, bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang sifat, wujud, benda. Nah, sifat, wujud, benda. Setelah itu kita tadi belajar PKN tentang apa? Arti? Nah, arti dari saling tolong menolong yang merupakan pengamalan sila Pancasila kedua. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi seputar materi hari ini? Sudah paham semuanya? Nah, jika anak-anak sudah paham semuanya, merasa pertemuan pada hari ini cukup ya. Dan selanjutnya anak-anak bisa berdoa. Ayo kita berdoa dulu yuk. Yuk yang tegap berdiri, posisi duduk yang tegap yuk. Kita berdoa ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.